Satu lagi Bapak Ibu sebelum Anda duduk di tengah-tengah kita, ada Dr. Roswita yang dalam beberapa hari sudah memberkati kita semua di retreat, terutama dalam bidang counseling. Jadi hari ini kita mendapat kehormatan untuk untuk beliau memberkati kita dengan firman Tuhan, dan saya yakin ini akan sangat memberkati gerejanya. Bolehkah tanpa panjang lebar kita berikan sambutan yang paling meriah? Ibu Roswita dipersilakan maju ke depan. Selamat siang Bapak Ibu. Saya senang berada di sini dan salam kenal buat yang kemarin tidak ikut retreat. Nama saya Roswita dan ibu dari 2 anak yang sudah dewasa. Dan saya senang ada di sini, mau berbicara dengan Bapak Ibu. Temanya tadi sudah oke. Ya Bapak Ibu, saya senang dengan konseling karena konseling mengubah keluarga kami. Jadi ketika saya baru menikah, kami syarat dengan konflik karena kami punya banyak perbedaan. Saya dan suami saya punya banyak perbedaan. Dan itu tidak kami sadari sebelumnya. Tiba-tiba masuk dalam pernikahan, dan walaupun dia pendeta, saya sarjana komunikasi, tapi kami sulit sekali berkomunikasi. Aneh banget ya kayak gitu. Oke, saya mau mengajak kita berdoa sebelum kita membaca satu bagian firman Tuhan. Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk mengingat bagaimana Tuhan membangun keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri yang terus berbicara untuk kami bisa menghargai keluarga kami, menghargai diri kami, dan menjadikan masa raya Natal ini sebagai sarana untuk kami bisa menguatkan keluarga kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Bapak Ibu, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang mungkin jarang dibahas, ya. Dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Ini adalah tentang silsilah Tuhan Yesus. Saya mau bacakan untuk Bapak Ibu. Inilah silsilah Tuhan Yesus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dari Zerah dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, dan Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Uzia. Uzia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Ebihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Akhib. Akhib memperanakkan Eliud.
Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Pernah nggak kita membayangkan, kita yang ada di Philadelphia ini, siapa yang duluan datang ke sini? Mungkin ada kakek kita, nenek kita, orang tua kita, kemudian kita, cucu kita nanti, anak kita, begitu ya. Kita bisa bikin silsilah, bisa bikin pohon keluarga. Si Anu memperanakkan si Anu, si Anu memperanakkan si Anu. Sehingga kita punya satu model pohon keluarga kita yang kita bangun kembali di Philadelphia. Nah, ini saya mau berbicara tentang bagaimana kita membuat keluarga kita menjadi tangguh. Walaupun kita rapuh, Bapak Ibu, tetapi kita tangguh. Ya, kita melihat bagaimana keluarga kita mulai ada di sini, kemudian bagaimana bertumbuh di tempat ini. Nah, kalau kita tadi mendengarkan tentang nama-nama yang begitu banyak, ada 14 kali 3 generasi dari Tuhan Yesus, maka tentu kita tidak asing dengan nama-nama Abraham, Ishak, Yakub, ada Yehuda, ada Tamar punya, Yehuda dan Tamar punya 2 anak, kemudian ada Daud, ada Salomo dan seterusnya. Satu hal yang menarik adalah bahwa dari keturunan, dari nenek moyang Yesus, itu hampir semua berasal dari keluarga yang bermasalah, yang disfungsional. Mari kita melihat manusia itu secara utuh. Bukan hanya melihat dia sebagai orang Kristen, yang rajin ke gereja, yang suka beribadah, yang suka komsel dan seterusnya. Mari kita melihat manusia itu sebagai utuh, bahwa dia dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua seperti apa, kemudian dia punya perasaan, dia punya pemikiran, dia punya personality yang berbeda. Tapi dia justru menjadi utuh karena ada hal-hal itu. Kalau hanya masalah agama, spiritual, kita belum utuh. Kita menjadi utuh kalau bersamaan dengan di dalam diri kita ada yang namanya personality, perasaan, pikiran, dan lain-lain. Itu baru membuat kita menjadi manusia yang utuh. Nah, ada keluarga-keluarga yang tidak sempurna di dalam Alkitab yang menjadi nenek moyang Yesus. Apa yang terjadi dengan mereka? Saya menyebutkan beberapa nama. Gak ada. Oke. Ada Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Tamar. 5 nama itu saya sebutkan di sini. Tapi 5 ini penipu loh. Tahu nggak kenapa saya sebut mereka adalah penipu? Karena kalau kita lihat, Abraham dan Sarah itu menipu Raja Gerar yang bernama Abimelekh dalam Kejadian 20. Kemudian Abraham menipu Ishak anaknya di Gunung Moria. Percaya nggak? Kan waktu dia ajak anaknya, Tuhan bilang sama dia, Abraham bawa anakmu ke Gunung Moria, persembahkan kepadaku. Memang dari sisi teologi di situ dibilang Allah sedang mencobai Abraham. Tapi dari sisi yang lain sebagai manusia utuh, ketika Ishak bilang sama papanya, Papa, siapa yang mana kambing domba yang mau dipersembahkan? Masih ingat cerita sekolah minggu? Terus bapaknya bilang, oh nanti Tuhan sudah sediakan anakku, katanya gitu. Maka bisa dibayangkan betapa bingungnya Ishak ketika sampai di Gunung Moria, bapaknya bikin mezbah dan tangannya diikat dan dia mau dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dia kan pasti ketakutan banget itu. Dan dia pasti merasa, oh bapakku bilang tadi ada domba disediakan Tuhan, kok enggak ada? Aku dombanya. Bisa dibayangkan itu betapa perasaan Ishak ketika itu. Nah kemudian ternyata penipuan itu
muncul lagi di keluarga Ishak dan Ribka. Ketika mereka melewati kerajaan Gerar lagi, kemudian Ishak bilang sama Ribka, kamu ngaku adikku aja ya, jangan bilang kamu istriku. Nanti kalau kamu dibilang kamu istriku, nanti aku dibunuh sama mereka. Gimana dong katanya gitu. Oke, kata Ishak, kata si Ribka. Mereka memperdaya Raja Gerar yang juga namanya Abimelekh. Nah, Yehuda dan Tamar apa yang terjadi? Yehuda tuh tidak mau anaknya bikin kesalahan, 3 orang anaknya laki-laki. Kemudian akhirnya 3-3-nya dihukum Tuhan meninggal. Jadi Tamar nggak punya suami. Maka Tamar membuat satu peristiwa yang membuat akhirnya dia menikah dengan Yehuda. Yakub menipu ayahnya gimana? Kita tahu lah ya, waktu dia kasih ada bulu kambing di tangannya sehingga papanya kira dia adalah Esau. Jadi Bapak Ibu, kelicikan-kelicikan seperti ini biasa dalam hidup manusia. Dan satu hal yang kita perlu lihat, kenapa penipuan terjadi? Karena ada rasa takut dalam diri manusia. Nah, next. Tapi kita lihat bahwa fokus Tuhan bukan pada kegagalan-kegagalan manusia. Tapi Tuhan berfokus pada rencananya menghadirkan kita di dunia ini. Termasuk menghadirkan Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Tamar, dan seterusnya. Tadi generasi awal nenek moyang Yesus. Semua punya masalah, tapi Tuhan gak fokus pada masalahnya. Tuhan fokus pada mereka menjadi nenek moyang Yesus dan lewat mereka nanti Yesus akan dilahirkan. Tuhan tetap memakai Abraham dan keturunannya untuk melahirkan putranya, walau mereka bukan keluarga sempurna. Next, keluarga kita sekarang seperti apa, Bapak Ibu? Tadi saya sudah sebut ya, mungkin kita dari Indonesia berimigrasi ke Amerika mencari kehidupan lebih baik. Dan kita membawa tradisi dan budaya asal kita ke sini. Terutama mereka yang tidak lahir di Indonesia, di Amerika. Yang dari beberapa generasi datang ke sini, kita membawa tradisi dan budaya kita. Nah, itu umumnya membingungkan bagi mereka yang lahir di sini. Sehingga muncul konflik-konflik antara orang tua yang lahir dan besar di Indonesia dengan anak cucu yang lahir dan besar di sini. Budayanya beda banget. Kadang-kadang bikin stres, bikin depresi gitu. Karena lain sama sekali. Anak saya kuliah di Dallas Baptist University cuma 5 tahun. Tapi dia sudah berubah sekali pas balik. Berubah banget. Nah, jadi saya pikir apalagi yang tinggal di sini gitu. Nah, kita nggak bisa mengabaikan hal-hal seperti itu. Nah, berikutnya, siapa yang mengalami hal-hal yang seperti ini di rumah? Mari kita kembali ingat sedikit masa kecil kita, Bapak Ibu. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang hidup dalam ketakutan berbuat salah ketika kecil? Takut banget salah. Ntar kalau aku bikin salah sedikit dipukul sama mama, diomelin sama bapak. Atau kita hidup dalam kesepian yang kronis. Tahu artinya kesepian kronis? Kita itu mau dekat dengan orang tua kita tapi mereka nggak ada. Bekerja semua. Jadi kita bangun tidur, kita sendiri, atur buku sendiri, berangkat ke sekolah sendiri. Nggak ada teman berbicara, sendiri terus kemana-mana. Kita ngalamin itu, kesepian yang kronis, kesepian yang sangat menggigit di dalam hati. Pingin banget punya teman, tapi sulit. Kita nggak dilatih untuk punya teman oleh orang tua kita. Apakah ada di antara kita yang selalu merasa tidak aman? Karena mungkin ada orang mengancam, awas. Kalau kamu lakukan itu, kalau kamu lapor, awas. Sehingga kita mau lihat orang itu pun kita udah ketakutan, sembunyi, jangan sampai ketemu dia. Atau setiap kali kita mengalami pelecehan di rumah. Saya punya beberapa klien yang akhirnya meninggalkan rumah karena hal ini. Atau mungkin di antara kita ada yang selalu dikatain nakal nih anak.
nakal. Nakal sekali kamu ya, dipukul. Kamu gak nurut papa ya, dipukul. Dihina. Oh dasar kamu pendek. Oh dasar hidungmu pesek. Kata-kata yang sebetulnya menyakitkan perasaan kita. Apa kita ada yang hidup dalam suasana seperti itu, Bapak Ibu? Dan kalau misalnya kata-kata itu, perilaku itu berulang terjadi setiap hari, maka kita dibesarkan dengan kondisi cemas, anxiety. Kita merasa tidak ada yang membela kita tidak aman. Ngapain ya aku hidup di dunia ini ya kalau aku hanya diperlakukan seperti itu. Banyak pikiran-pikiran mungkin suicidal thoughts di kepala kita gitu. Sekarang di Indonesia sangat banyak cerita tentang itu. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah kita dibesarkan dalam keluarga disfungsional dengan ciri-ciri tadi itu sebagian ciri-cirinya, atau kita sedang membesarkan anak dalam keluarga bermasalah? Itu beberapa hal yang perlu kita pikirkan di masa akhir tahun ini. Akhir tahun biasanya kesempatan untuk mengevaluasi hidup kita selama setahun yang sudah mau selesai. Maka kita bisa membuat satu rencana-rencana baru di tahun yang akan datang. Saya mengajak kita melihat keluarga Daud. Next, ya. Keluarga Daud itu masa kecilnya, coba kita ingatlah pelajaran sekolah minggu dulu. Daud itu anak bungsu dari 8 bersaudara. Profesinya, pekerjaannya penggembala domba. Jadi kayaknya dari kecil dia itu biasa di luar rumah, pindah dari padang penggembalaan yang satu ke padang penggembalaan yang lain. Kalau di sini sudah nggak ada rumput, dia pindah ke tempat yang lain. Jarang-jarang ketemu orang tuanya, jarang-jarang ketemu abangnya. Dia itu nggak masuk hitungan, Bapak Ibu, si Daud itu. Mengapa saya bilang nggak masuk hitungan? Coba perhatikan, ketika Samuel memanggil anak-anak Isai untuk diurapi oleh Samuel, kan Tuhan suruh menggantikan Saul. Maka yang pergi itu cuma 7 anaknya. Si Daud itu ditinggal di padang. Tapi ternyata Tuhan tuh nggak mau sama yang 7 itu. Tuhan bilang, Isai, si Samuel bilang, Isai cuma ini anakmu, nggak ada lagi. Ada nabi katanya. Mana? Itu Daud lagi mengembalakan domba di sana. Dia itu nggak dihitung katanya gitu. Panggil. Kita mau supaya semua ada di hadapan Tuhan. Nah ternyata si Daud justru yang Tuhan pakai. Yang Tuhan mau urapi menjadi Raja Israel. Nampaknya Daud nggak dekat dengan papanya dan abang-abangnya. Bagaimana bisa dekat? Orang Daudnya ada di padang belantara setiap hari. Tapi dia seorang melankolik, dia menciptakan lagu dan mazmur, dia dekat dengan Tuhan dan spiritualnya baik. Nah bayangkan dalam kondisi seperti ini, ada 2 hal yang berbeda dalam diri Daud. Dari sisi manusiawinya dan dari sisi rohaninya. Itu 2 hal yang sangat berbeda. Ketika dia dewasa, ketika dia sudah masa dewasa, di awal karirnya sebagai raja, Daud itu selalu dalam pengungsian. Bapak Ibu saya harap masih ingat cerita-cerita sekolah minggu kita dulu ya. Dia selalu di pengungsian, dia menghindari kejaran Saul, jangan sampai dia dibunuh sama Saul gitu. Nah kemungkinan besar, karena dia selalu pergi-pergi, kemungkinan besar sebagai ayah dia tidak terlibat dalam pengasuhan anak-anaknya. Dia nggak pernah hadir di rumah. Nah kemudian, dari mana dia belajar menjadi ayah? Dari mana dia belajar menjadi suami? Bagaimana dia belajar mengelola emosi? Mungkin minimal sekali yang dia dapat dari situ. Sehingga ketika dia melihat Batseba yang
sedang mandi di sotoh rumah katanya gitu ya di firman Tuhan, maka dia jatuh cinta sama si Batseba dan dia mengambil Batseba menjadi istrinya dan membunuh suami Batseba. Kemungkinan ketika Daud melakukan itu, anak-anaknya sudah agak gedean. Jadi sebetulnya anak-anak Daud tahu perbuatan bapaknya. Dan ketika anak-anaknya melakukan hal yang salah, seperti misalnya Amnon memperkosa Tamar, Daud itu enggak melarang, enggak memarahi gitu loh. Dia membiarkan aja itu terjadi. Dia membiarkan anak-anaknya melakukan kesalahan yang sama dengan yang dia perbuat. Pelecehan. Dan kemudian ketika anaknya si Absalom membunuh Amnon, dia juga enggak marahin. Coba kita kasih waktu lah ya untuk mempelajari sejarah hidup Daud, membaca lewat firman Tuhan. Kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan nenek moyang Yesus ini, begitu. Nah, ternyata Daud itu seorang yang diurapi Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi raja umatnya. Dia juga punya banyak masalah dalam keluarganya. Dan sekali lagi Alkitab mengajarkan kepada kita cara kerja Allah. Allah tidak berfokus pada kesalahan manusia, melainkan pada tujuan yang dikerjakannya dalam hidup umatnya. Dengan demikian kehidupan Daud tidak ditentukan oleh kesalahannya, melainkan dari apa yang dia pelajari dari kesalahannya. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita mengevaluasi diri kita. Apa ya kesalahan-kesalahan yang saya buat sepanjang tahun ini yang perlu saya ubah? Nah, belajar dari kesalahan seperti Daud. Itu sebenarnya poinnya. Dan melihat bagaimana cara supaya kita bisa bangkit dari kesalahan dan mencari pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Sekali lagi kehidupan kita, kehidupan Daud tidak ditentukan oleh kesalahan yang kita perbuat. Karena Tuhan tahu kok kita ini semua manusia berdosa. Firman Tuhan di Roma mengatakan manusia itu sudah berbuat dosa. Tapi Tuhan tahu bahwa tiap kita ini dia punya rencana dalam hidup kita. Nah, next kita mau bicara tentang kekuatan keluarga. Kekuatan keluarga Daud. Bapak Ibu, keluarga itu sebetulnya kuat. Ya. Coba kita pikirkan bagaimana orang tua kita datang ke sini berjuang supaya kita bisa hidup. Nenek kakek kita mungkin yang duluan ke sini. Orang tua kita selalu mencari cara untuk membawa kita dalam kehidupan yang lebih baik. Atau mungkin di antara Bapak Ibu ada yang teman-teman yang mahasiswa di sini, belajar di sini, bekerja di sini, memulai kehidupan yang tentu kita ingin lebih baik daripada kita di Indonesia. Nah, mungkin dalam upaya itu ya, dalam upaya mencari kehidupan yang lebih baik, keluarga kita menjadi bermasalah atau menjadi disfungsi. Kita pikirkan apa yang terjadi next. Sama seperti Daud, kemungkinan kita mengalami masa kecil yang buruk yang membuat kita nggak bisa bertumbuh dengan baik. Kita punya banyak kehilangan. Coba pikirkan kehilangan Daud deh. Daud itu kehilangan kesempatan membangun relasi dengan papanya. Karena dia di padang belantara terus, di padang penggembalaan terus. Dia kehilangan cara membangun keluarga, kehidupan sosial. Paling teman-temannya orang-orang yang sesama penggembala juga. Dia nggak tahu bagaimana membangun emosionalnya. Cinta dan kedekatan dengan sesama itu tidak tumbuh dalam hidupnya. Minimal sekali pertumbuhan dalam hidupnya. Dia juga mungkin kehilangan cara, ayahnya nggak pernah ngajarin bagaimana cara mengontrol diri, mengontrol emosi. Mungkin juga si Daud itu kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kehilangan kita mirip-mirip dengan Daud? Tapi Bapak Ibu, dari banyak kehilangan, mari kita juga mengingat-ingat penyertaan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita. Tuhan itu tidak membiarkan kita. Ajaib banget ya. Pernah gak kita membayangkan itu? Banyak kesulitan tapi ada jalan keluar gitu loh.
Ada cara Tuhan, entah lewat orang lain, entah lewat Pastor Rosid, dari ibu, dari banyak orang dipakai Tuhan lewat dalam kehidupan kita menjadi seorang yang disebut heart warmer, penghangat hati. Dan kalau kita ingat orang-orang itu, hati kita hangat. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan jadikan heart warmer bagi saya. Kita evaluasi hidup kita. Next. Misalnya juga karena orang tua kita sibuk bekerja, kita diabaikan. Mereka nggak sempat perhatikan kita. Kita kehilangan waktu bersama mereka. Banyak kehilangan yang lain-lain. Nah, mungkin kehilangan cara mempelajari kehidupan papa dan mama. Kita masih kecil sudah dibawa ke sini, tinggal di sini, di asrama, orang tua kita di Indonesia. Dan kita kehilangan gimana sih cara kalau kita mau begini harus gimana, mau begitu harus gimana, kita nggak tahu. Nah, mungkin juga karena kelelahan bekerja, next, orang tua kita itu sering marah. Nggak mempedulikan emosi kita, nggak mempedulikan perasaan kita. Itu bisa terjadi. Kita maklum sih karena mereka sibuk bekerja, tapi toh kehilangan itu tetap ada gitu. Kebutuhan yang nggak terpenuhi tetap ada. Nah itu bagaimana kita mau kelola itu? Dan baru terasa biasanya setelah kita dewasa. Setelah kita bertemu dengan orang lain. Setelah kita membangun keluarga. Baru nanti pasangan kita bilang, kamu ini kenapa ya? Dulu kamu gak gini. Kenapa kamu sekarang berubah? Waktu kita pacaran, kita gampang sekali bergaul. Tapi setelah kita menikah, kita menahan diri dari bergaul dengan orang lain. Itu semua hal-hal yang terjadi ketika kita kecil yang kita nggak sadari dan dampaknya kita sadari ketika kita alami setelah kita dewasa. Nah berikutnya akibat kehilangan-kehilangan itu tadi saya sudah sebut kita menjadi orang yang cemas, sulit bergaul atau tidak suka bersama orang lain. Saya punya banyak klien dengan kondisi seperti ini. Memilih tidak menikah atau tidak punya anak daripada anakku ngalamin seperti aku, mendingan aku nggak usah punya anak. Karena kita juga nggak tahu cara membangun relasi. Nggak diajarin ketika kecil bagaimana cara berteman. Itu kehilangan-kehilangan kita. Nah Bapak Ibu, kehidupan anak-anak kita kemudian hari tidak akan lebih mudah. Ya, walaupun kita sudah menyiapkan segala sesuatu. Sekarang ini kita sudah punya uang, sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan baik dan seterusnya. Tapi tetap saja kehidupan masa depan itu tidak bakal lebih baik. Maka kita perlu membangun ketangguhan dalam diri anak-anak kita. Bagaimana caranya? Next. Oke, ini ada pendidikan konselor. Kalau misalnya nanti ada yang tertarik bisa mencatatkan nama. Berikutnya. Untuk membangun ketangguhan atau resiliensi dalam diri anak kita harus mulai dari kita. Mengajari anak-anak kita bagaimana menghadapi kesulitan hidup. Jadi di Indonesia banyak anak yang semuanya dilayani oleh orang tua atau oleh pembantu. Mungkin kalau di sini enggak ya. Di sini kita enggak ada pembantu rumah tangga. Jadi anak-anak itu mesti berjuang sendiri gitu. Mesti tangguh sendiri. Tetapi bagaimana ketangguhan itu tidak melukai. Itu mungkin yang penting kita pelajari. Nah Bapak Ibu sebagai keluarga, mari kita membangun resiliensi dengan cara yang pertama adalah menemukan makna dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Mengeksplorasi kalau misalnya ada masalah. Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau bicara lewat masalah ini? Apa yang kita mau temukan hal positif dari masalah ini. Misalnya, ada masalah keluarga yang muncul. Seorang anak umur mungkin 15 tahun atau 16 tahun. Adik kita. Pelajarannya tiba-tiba drop. Kesehatannya juga menurun. Dia lebih suka di kamar. Kemudian lama-lama akhirnya kita temukan bahwa dia kena narkoba. Nah bagaimana cara keluarga dalam satu sistem keluarga itu
menghadapi anak atau anggota keluarga yang sedang bermasalah ini? Bagaimana cara kita memaknai masalah ini? Mungkin si papa bisa bilang, oh ini gara-gara saya mungkin jarang di rumah ya, jarang berinteraksi dengan anak. Si mama bilang, aku sering kok berinteraksi tapi kenapa ya dia masih terus tetap jatuh? Nah, kalau papa misalnya sudah mulai memikirkan interaksinya kurang, terus bagaimana cara menguatkan lagi interaksi ini? Bagaimana cara si papa membantu istrinya supaya anaknya bisa ditolong lebih awal, ditolong lebih baik? Bagaimana saudara-saudara sekandung di rumah melihat masalah ini secara positif? Nah, percakapan-percakapan itu Bapak Ibu seringkali hilang dari keluarga kita. Ketika ada masalah baru muncul ide, kita mesti giniin, masuk rehabilitasi, panggil aja polisi dan sebagainya. Tapi percaya apa enggak ya? Di dalam percakapan-percakapan itu masalah mungkin belum selesai dan mungkin sulit diselesaikan, tetapi sebenarnya yang terjadi adalah kita sedang membangun kekuatan keluarga kita. Kita sedang membangun interaksi yang lebih intens antara sesama anggota keluarga. Nah, jadi menemukan makna dalam setiap kesulitan, itu kita perlu latih anak-anak kita. Kalau mereka mau sesuatu misalnya, saya biasakan dengan anak-anak saya ketika mereka masih kecil, ya setelah dewasa enggak lagi sih. Waktu masih kecil saya selalu bilang, kalau si Joseph yang besar mau minta belikan game misalnya, atau dia mau membelikan sesuatu, atau dia mulai pacaran, saya selalu bilang gini, apa tujuannya? Kasih tau mama dulu, bagaimana kita bahas, tujuan kamu apa mau beli ini? Iya ma, soalnya teman-temanku punya nih game ini, gitu kan. Oke, kalau teman-teman punya, bagaimana caranya supaya game itu bermanfaat buat kamu? Nah, diskusi itu sebenarnya yang diperlukan anak-anak kita, bukan larangan atau memperbolehkan atau tidak memperbolehkan. Bukan itu masalahnya. Diskusi itu yang mereka inginkan. Nah, berikutnya, yang kedua, untuk meningkatkan ketangguhan, jangan tunggu sampai ada masalah. Bagaimana caranya? Saya yakin di gereja ini ada komsel, ada pertemuan-pertemuan doa. Nah, sekali-sekali dalam pertemuan-pertemuan seperti itu, pakailah untuk membahas masalah keluarga kita. Bukan masalah keluarga, membahas keluarga, menceritakan keluarga kita. Oh, tadi malam loh anak-anak gue gini gitu ya. Papaku datang nih dari Indonesia, aku mesti gimana ya? Ngobrol-ngobrol, itu sudah jauh hilang dari rumah kita. Ngobrol dengan teman, ngobrol dengan sesama jemaat anggota gereja. Dan membangun rasa percaya bahwa saya bisa dipercaya. Kalau kamu ngobrol sama saya tentang sesuatu, kamu bisa percaya sama saya. Saya tidak akan mengumbar atau tidak akan membahas masalah-masalah kamu dengan orang lain. Nah, itu kita perlu tingkatkan di dalam gereja. Kita bisa lakukan marital check up untuk tahu seberapa sehat dan berfungsinya keluarga kita. Nah, untuk marital check up memerlukan terapis dan sebagainya. Apakah diperlukan? Itu perlu kita lakukan. Kalau pertengkaran tidak berhenti-berhenti, kita perlu lakukan sesuatu. Nah, berikutnya yang ketiga, untuk biasakanlah mendiskusikan kesehatan spiritual. Apa maksudnya kesehatan spiritual? Iman yang sehat Bapak Ibu adalah iman yang membuat keluarga bertumbuh. Tidak menghakimi, tidak merasa benar sendiri. Nah, dengan demikian kalau kita mau mendiskusikan kesehatan spiritual kita belajar mendengarkan sebelum memberi nasihat. Saya paling gak suka dinasihatin. Tahu gak kenapa? Karena kalau saya dinasihatin orang lain, berarti orang lain tuh lebih hebat dari saya. Atau kalau saya mau menasihatin orang lain, berarti saya lebih benar dari dia gitu. Dan itu gak enak. Dinasehatin tuh paling gak enak. Kalau orang yang memberi nasihat itu
tidak mendengarkan betul apa masalah kita, tidak tahu betul apa masalah kita. Karena itu sebelum kasih nasihat, ada baiknya kita mendengarkan dulu dengan teliti, dengan jelas, sampai masalah utamanya kita temukan. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik belajar konseling, itu dilatih di dalam kelas-kelas konseling. Nah, ada kemauan menghargai pendapat anggota keluarga lain ketimbang cepat-cepat memberi jalan keluar. Jangan cepat-cepat memberi jalan keluar tanpa mengenali masalahnya. Nah, berikutnya. Apa aplikasi dari yang kita dengar ini? Apa aplikasi dari pemahaman kita tentang sejarah hidup Yesus? Kalau kita ada waktu, kita bisa memikirkan orang-orang yang terdekat dengan kita. Paling tidak yang ada di rumah kita sekarang ini. Mari kita mengingat orang-orang yang kita sayangi dan yang mengasihi kita. Mengingat hal baik bukan hal buruknya. Karena untuk mengingat hal buruk ada waktu yang lain lah. Ini kan kita mau Natal nih. Mari kita ingat hal-hal baik dari orang di sekitar kita. Kemudian mencatat hal-hal positif yang dia lakukan terhadap kita. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu saya menyarankan mulai besok ingat-ingat. Kan besok tanggal 1 Desember tuh. Waktu kita untuk menghayati masa raya Natal. Mari kita mencatat hal-hal positif, hal-hal baik yang dilakukan oleh papa kita, mama kita, adik-adik kita. Baik yang sudah tidak ada, termasuk juga yang sudah ada. Mempelajari apa saja kekuatan mereka sehingga mereka bisa bertahan hidup dalam masa yang tidak terlalu mudah. Nah, berikutnya di masa Natal ini mari kita membuat daftar keistimewaan orang-orang di rumah kita. Kakek saya misalnya, kakek saya tuh saya nggak kenal. Dia sudah meninggal entah berapa puluh tahun lalu, dia lahir tahun 1899, udah mau 1 abad ya. Tapi dia orang yang sangat dihargai oleh papa saya, sehingga saya tahu apa saja jasa kakek saya kepada papa saya. Kakek saya seorang guru sekolah rakyat, guru SD, dan dia sering sekali mengajak papa saya jalan-jalan di kebun sih cuma jalan-jalannya atau di sawah, tapi ngobrol itu yang penting gitu loh. Dia mewariskan nilai-nilai kepada papa saya lewat obrolan. Itu yang sekarang kita banyak sudah hilang. Deep talk. Berbicara secara mendalam. Jadi pembicaranya bukan cuma udah sikat gigi, udah makan, udah kerjain PR. Bukan cuma segitu. Tapi apa yang kamu rasakan? Bagaimana kamu memaknai peristiwa ini? Apa yang kamu pelajari kemarin? Nah, itu yang kita perlu bahas. Kemudian kita buat daftar keistimewaan papa kita. Papa saya seorang dosen sudah meninggal. Dia profesor, dia seorang doktor, dia penulis, dia peneliti. Saya bangga sekali dengan dia. Saya bisa mencatat 1001 tentang papa saya. Dia pernah bilang gini sama kami, tidak ada anak yang berhutang pada orang tua ya. Orang tua yang berhutang pada anak. Hah? Bagaimana bisa orang tua berhutang pada anak? Iya. Jadi kamu jangan pikir-pikir untuk balas jasa papa. Enggak. Kau memikirkan bagaimana cara membuat cucu-cucu bapak lebih baik daripada kalian. Itu dari papa saya. Nah, saya mau mengusulkan kepada next lagi. Mari kita membangun ketahanan keluarga kita, Bapak Ibu. Mari kita belajar dari keluarga asal kita, cara-cara keluarga bertahan dalam berbagai kesulitan. Nah, saya mau usulkan nih, mulai besok. Catatlah, tulislah 10 keistimewaan suami dan 10 keistimewaan istri.
Jadi suami mencatat 10 keistimewaan istri dan istri mencatat 10 keistimewaan suami. Bisa? 10? Biasanya dapat 1 dan sudah syukur tuh biasanya gitu ya. 10 loh, jangan kurang ya, 10. Jadi supaya waktunya cukup, bisa besok tanggal 2, tanggal 3. Coba lihat, perhatikan pasangan kita. Apa ya bagusnya dia ya, apa istimewanya. Oh dia rajin, dia pintar masak ternyata. Oh dia bisa menggali hidup saya lebih baik. Oh dia berjasa. Nah temukan itu 10. Buat kakak adik, silakan temukan 10 keistimewaan saudara kalian. Nah, tanggal 24 malam, sharingkan dengan masing-masing. Suami sharing sama istri, istri sharing pada suami. Aku bersyukur kamu ada dalam hidupku. Istimewa sekali kamu ini 1, 2, 3, 4, sampai 10. Sampaikan kepada dia. Pasti dia seneng deh. Mungkin selama ini kita gak pernah puji-puji pasangan gitu ya. Tapi besok ini kita... Itu ide saja dari saya. Silakan. Nah, dengan demikian kita punya alasan untuk bersyukur, Bapak Ibu. Bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Nah, pada akhirnya next. Selamat menyambut masa raya Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita kuatkan keluarga kita menjadi keluarga yang tahan banting. Saya serahkan kepada Pastor Rosid untuk menutup. Sekali lagi, berapa banyak dari Anda yang merasa diberkati dan belajar banyak pada hari ini? Yuk kita berdoa sebentar setelah mendengar firman. Setelah itu kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau menghadirkan Ibu Dr. Roswita di tengah-tengah kami untuk mengingatkan kami semua betapa berharganya keluarga yang Tuhan sudah percayakan kepada kami semua. Terutama anak-anak dan pasangan yang Tuhan sudah tetapkan. Bahkan orang tua dan seluruh sanak saudara yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kami juga kemampuan untuk melihat bahwa Tuhan belum selesai dalam kehidupan kami. Bahwa ada sesuatu yang jauh lebih baik yang Tuhan sudah sediakan. Berikan kami hati yang rendah hati, yang ingin belajar, yang ingin diajar. Untuk kami terus bisa memimpin keluarga kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk Dr. Roswita dan juga Pak Yulianto yang begitu berdampak terutama dalam memulihkan banyak keluarga dan berdampak bagi bangsa Indonesia. Kami rindu juga kami yang di Amerika bisa merasakan dampak itu dan kami bisa belajar dari mereka dengan program-program yang sudah ditawarkan. Kami mengucap syukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Selamat